Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya akan lanjutkan lagi kawan untuk mengulas beberapa game dari turnamen mingguan yang ada di chess.com. Title Tuesday Blitz masih di bulan Januari kawan, Januari akhir. Dimana tadi kita lihat di sesi pertama dimenangkan oleh Hikaru Nakamura. Di sesi kedua ini ada Magnus Carlsen dan Daniel Bogdan kawan berada di posisi puncak dengan 9,5 poin. Memang di tabel ini Magnus Carlsen menempati posisi pertama, sepertinya menang tiebreak kawan. Tapi coba perhatikan tampilan cuplikan video ini yang saya ambil dari live streamingnya Magnus Carlsen di Twitch kawan. Di cuplikan itu nampak kawan bahwa posisi Magnus Carlsen hanya berada di posisi kedua. Magnus Carlsen sendiri juga heran kawan kalau di tabel dia posisinya di posisi pertama, sedangkan tampilan yang ada di monitor dia berada di posisi kedua. Tak ada masalah bagi Magnus Carlsen, ini hanya sebuah turnamen kecil kawan, hanya buat main-main iseng, hanya sebuah turnamen gabut mungkin bagi Magnus Carlsen. Dan seperti yang saya janjikan tadi kawan, saya akan mengulas permainannya Daniil Dubov versus Jan-Krzysztof Duda kawan. Dimana Duda di sesi kedua ini berada di posisi ke-8, sedangkan Daniil Dubov berada di posisi ke-14. Sebetulnya Daniil Dubov ini sebelum memasuki babak ke-10 kawan, sebelum menghadapi Magnus Carlsen ini, posisi Daniil Dubov berada di posisi kedua kawan. Tapi sayangnya 2 kali berturut-turut dia kalah di babak ke-10, kalah melawan Carlsen dalam permainan endgame benteng versus benteng. Diagramnya seperti ini kawan, bisa kalian lihat. Seperti itu diagramnya saat melawan Magnus Carlsen, kemudian di babak terakhir kalah oleh Daniil Bogdan. Tapi kita akan lihat bagaimana permainan cantik dari Daniil Dubov kawan. Memanfaatkan kontrol waktu Jan-Krzysztof Duda yang mepet, dia membuat spekulasi pengorbanan cuma-cuma. Nanti kita akan lihat bagaimana pengorbanan cuma-cuma dari Daniil Dubov ini. Barulah nanti kawan kita akan ulas besoklah untuk kita lihat permainan Magnus Carlsen. Oke, langsung saja. Ini merupakan game di babak ke-7 di mana Dubov pegang putih mengawali dengan pion D4. Duda pion D5, di sini kuda F3, kuda F6, pion C4, Queen's Gambit decline kawan dengan variasi symmetrical dibalas dengan pion C5, Slav defense, modern line, dan kuda C3 berubah ke bentuk permainan Slav defense dengan variasi 3 kuda. Berubah lagi kawan ke bentuk permainan semi Slav. Dan di posisi ini kawan, pilihan utama bagi putih untuk melanjutkan langkah adalah pion E3 kawan. Ini variasi mainline dari permainan semi-Slav yang biasa akan berlanjut kuda berkembang ke petak D7. Di sini menteri C2, gajah D6, dan berlanjut gajah D3, rokade. Itulah jalur utama permainan semi-Slav defense. Atau di posisi ini kawan, kalau kalian ingin bermain dengan gajah G5, variasi nomor 2 pilihan yang paling banyak dimainkan kawan. Berikut inilah akan dilanjutkan oleh hitam, pion H6, kalian bisa baku hantam kawan, atau di sini juga kalian bisa melanjutkan dengan langkah pengembangan kuda B berkembang ke petak D7, pion E3 dan berlanjut dengan langkah menteri A5 untuk menghindari tekanan di sini, dan putih bisa melanjutkan kuda manuver ke petak D2, dibalas dengan langkah gajah mungkin keluar ke petak B4 kawan, atau pertukaran pion pukul pion. Itulah dua variasi yang bisa terjadi dalam permainan semi-Slav yang paling populer kawan, pion E3 atau gajah G5. Tapi Dubov memilih variasi pion G3. Pilihan nomor 3 kawan, settingan Viajento gajah terang seperti dalam hal pembukaan Catalan ataupun King's Indian Attack. Pion D pukul pion C4, gajah G2, pion B5, pertahankan pion C4-nya, dan di sini kuda E5 kawan, coba langsung tekan petak C6, diantisipasi dengan kuda E5, langsung blokade, gajah B7 sudah dipersiapkan juga untuk perkuat petak C6, perkuat bentengnya nanti kawan di petak E8. Dan di sini kawan, putih mempunyai kesempatan rokade atau bermain dengan pion E4 untuk mendapatkan kontrol petak pusat kawan. Dubov memilih langsung rokade. Seumpama kalian langsung serang kuda dengan pion E4, kemungkinan kuda ini akan kembali ke petak F6 bisa, atau melakukan pertukaran di sini kawan. Anggap contoh kembali ke peta F6, kalian bisa melanjutkan dengan langkah rokade sekarang. Seumpama terjadi pertukaran kuda di sini ataupun kuda ini bergerak ke peta B4, bisa berlanjut dengan pion A3. Menteri akan ambil pion D4 kawan untuk mendapatkan kuda masing-masing. Kalau putih memutuskan ambil kuda,
kuda putih juga tewas di pusat. Kalaupun terjadi pertukaran menteri seperti ini, kuda akan ke petak C2 skak, garpu menteri. Ini jelek variasi nih kawan, karena raja tidak bisa rokade lagi, sementara hitam bisa mendapatkan menteri putih kembali. Kembali lagi ke langkah aslinya, Dupop memilih mengamankan raja terlebih dahulu rokade, gajah B7, sekarang pion A4, pion A6, pertahankan petak B5-nya dari tekanan kuda ataupun pion ini kawan, dan dijab dengan langkah kuda E4. Masih kawan, pion E4 ini masih punya kesempatan untuk didorong. Ya tadi langkahnya bisa dipilih pertukaran kuda atau mundur ke petak F6. Di sini kuda E4 terlebih dahulu pilihan Dupop, dan pion F6 usir kuda yang cukup mengganggu kawan, atau kalian bisa bermain dengan gajah E7 rokade, tak ada masalah. Memilih untuk usir kuda, kuda mundur ke F3, kuda berkembang ke D7, gajah berkembang ke petak D2, gajah E7 persiapan rokade, dihalangi dengan langkah gajah incar petak E6. Sudah sulit untuk membackup pion ini kawan. Kalaupun membackup pion dengan kuda, artinya juga menghalangi raja rokade. Raja bergerak ke F7, pertahankan pion E6-nya, dan di sini pion B3 tantang Dupop, diterima oleh duda pion C pukul pion B3, menteri ambil balik pion B3. Di sini kawan, pion G5, pion H5, atau cukup ke petak H6 merupakan 3 pilihan terkuat dari Stockfish kawan. Tapi memilih dengan menggeser benteng ke petak E8, langkah ini cukup bagus kawan untuk memperkuat pion lemah di petak E6 ini. Gajah siap membuka akses, apakah bergerak nanti ke petak D6 tapi masih ada kuda, atau mundur ke petak F8 kawan, membuka akses benteng menjaga pion yang ada di petak E6, bisa juga dipilih oleh Jan Christoph Duda. Melihat ada pion lemah kawan, ini dimanfaatkan oleh Dani Dupop membuat langkah manuver gajah F4. Kalau Stockfish lebih menyukai benteng-benteng ini digeser kawan ke pusat, tapi memilih langkah provokasi untuk membuka diagonal terang bagi menteri bersama gajah serang petak E6. Tentu di sini Duda tidak tergoda, bermain dengan langkah pion H6 terlebih dahulu untuk perkuat petak G5 atau memberikan ruang bagi pergerakan raja kawan bergerak ke petak-petak 3 petak ini. Kalau seumpama di sini kawan diterima oleh hitam, kuda sikat gajah F4 terlebih dahulu, dengan tempo juga menjaga pion, akan diambil balik oleh pion G, dan posisi raja putih mungkin terlihat bagi kalian terbuka kawan, tapi sekali lagi pion ini lemah kawan, bisa diserang. Ada dua cara untuk membackup, dengan kuda F8 atau memberikan ruang bagi benteng ini menjaga pion. Kita ambil gajah ini ditarik mundurlah ke peta F8 terlebih dahulu. Tapi bukan rekomendasi kawan. Kalau rekomendasi menyerahkan pion, raja langsung mundur. Seumpama gajah ini mundur mempertahankan pion, maka selanjutnya gajah akan sikat pion ini tetap, diambil balik oleh benteng, ada pion kawan, benteng akan jatuh. Seumpama di sini dengan kuda kawan bergerak mundur ke petak F8, maka di sini kuda akan dikorbankan. Kuda E lompat ke petak G5 skak, diambil oleh pion F, dan kuda ini lompat ke petak E5 skak kawan. Kalau mundur ke sini ancamannya juga serius kawan. Gajah sikat pion skak. Kalau raja langsung bergerak, ada kuda F7, garpu menteri, menteri jatuh. Seumpama di sini kuda sikat gajah, masih bisa diambil balik oleh menteri, ancamannya malah skakmat. Raja bergeser, kuda lari, bergeser raja lagi kawan, kuda melompat lagi kawan, discover, double check, dan akan terjadi skakmat jepit kawan. Oleh karena itulah di sini Duda tidak berani ambil gajah, bermain dengan pion H6 terlebih dahulu, perkuat petak G5-nya. Di sini benteng FC1 dan kuda 7 bergerak ke B6, dibalas gajah mundur ke petak D2 agar tidak disikat oleh kuda kawan, karena posisi pion ini memang masih bisa diambil, tapi lihat pion-pion ataupun ruang-ruang sudah mulai dibuka oleh hitam kawan, jadi tak ada masalah, ancaman serius lagi. Benteng B8 dimainkan oleh Duda kawan, mengawal gajahnya. Kalian tidak bisa pada posisi ini untuk bermain dengan pion B pukul pion A4, akan diambil oleh benteng kawan. Mungkin terlihat kalian akan untung kualitas pertukaran dengan menteri ambil kuda atau ambil gajah, pasti menteri akan ambil gajah di sini. Kalau ada benteng menyerang menteri dengan bergeser ke petak B8, masih bisa dilanjut dengan menteri ambil pion ini kawan. Kalian akan kehilangan banyak materi.
Oleh karena itulah terlebih dahulu gajah ini dipertahankan sebelum ambil pion ini. Oleh karena itu di sini Dubov langsung melakukan pertukaran, mendahuluinya kawan, diambil balik oleh pion C dan gajah A5. Menteri bergeser ke petak D7 menghindari pimpinan, dibalas dengan langkah pertukaran kawan. Dan disinilah kawan, coba lihat kontrol waktu kedua pemain ini. Dibilang Dani Dubov ini bermain cukup cepat kawan. Seringkali kita temui dalam permainan title Tuesday, Dubov bermain sangat cepat. Terkadang permainan cepat ini juga membuat repot lawan, karena lawan terpepet waktu kawan. Dia akan kesulitan mencari langkah terbaik karena kepepet waktu. Memanfaatkan hal itu kawan, Dubov membuat langkah pengorbanan yang serius. Pengorbanan cuma-cuma benteng C7 kawan. Tapi seperti yang kalian lihat, parameter Dani Dubov langsung melorot tajam. Artinya langkah ini adalah langkah blunder. Langkah terbaiknya kuda ini bergerak ke petak D2 kalau menurut Stockfish. Tapi ide dari Dani Dubov adalah untuk mendefleksikan posisi menteri agar tidak mengawal petak E6-nya dan langsung diterima oleh Jan-Christoph Duda. Pilihan terbaik. Dubov ambil pion E6 skak, raja terpaksa mundur ke F8 kawan. Dan disinilah ide dari Dani Dubov. Kudanya siap memberikan eksekusi ancaman skakmat. Di sini kawan, dalam posisi yang terdesak, kurang beberapa detik saja, Duda melakukan langkah blunder dengan pion G5. Membuka ruang bagi rajanya kawan ke petak gelap. Langkah terbaiknya sikat kuda ini saja. Dengan ide untuk kontrol petak G5 agar kuda tidak bisa lompat. Artinya, di sini putih kehilangan tempo untuk melakukan skakmat dan kalian bisa membuka ruang bagi raja di petak gelap dengan gajah bergerak ini kawan. Ke petak B4 ataupun ke petak D6 sekaligus discover. Itulah pilihan terbaik kawan. Hitam akan baik-baik saja. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Duda melakukan kesalahan dengan pion G5-nya dan dimanfaatkan Dubov dengan kuda sikat atau ambil pion F6. Untuk menghindari juga dari ancaman gajah ini, diambil balik oleh gajah, diambil balik oleh menteri tempo skak, raja ke G8. Kalau ditutup oleh menteri kawan, maka ruang pergerakan raja akan semakin sempit. Kuda akan beraksi skak, raja hanya bisa bergerak ke petak terang kawan, dan ditutup dengan menteri H8 skakmat. Oleh karena itu, raja ini hanya bergerak ke petak G8, tapi selepas kuda F5 ini, permainan berakhir. Apakah di sini Jan-Christoph Duda kehabisan waktu kawan? Biasanya kalau jamnya berhenti di detik-detik seperti ini, biasanya kehabisan waktu kawan atau resign. Tapi posisi putih memang dalam posisi yang bagus kawan. Dalam posisi menekan, memang ancaman skakmat masih bisa diantisipasi. Ambil contoh di sini Stockfish menyarankan gajah ini bergerak ke petak E4. Kalau ada menteri ke petak G6 skak, raja tinggal bergeser ke petak gelap kawan, ke petak F8. Dan tidak ada ancaman skakmat di sini, masih ada menteri yang bisa menjaga. Mungkin bergerak lagi ke petak F6, ya tinggal bergeser saja kawan, riwa-riwi. Mungkin di sini kuda akan ambil pion yang ada di petak H6 terlebih dahulu agar tidak terjadi skak berulang-ulang. Kalau melakukan skak sekali lagi, bisa bergeser ke sini lagi kawan, dan baru nanti mungkin menteri akan ambil pion yang ada di petak H6. Coba seperti ini, masih cukup lama kawan, raja bergeser lagi ke petak G8. Tapi juga pion-pion ini akan habis juga oleh putih. Putih akan tetap menang dalam posisi raja yang sangat terbuka. Putih akan tetap menang. Tak perlu kita lanjutkan sampai skakmat. Masih cukup panjang kawan dari ancaman skakmat. Itulah kawan game gila dari Dani Dubov melawan Jan-Christoph Duda. Dimana tadi di langkah keberapa kawan dia melakukan pengorbanan. Yaitu di langkah ke-22 kawan. Saat terjadi baku hantam di petak B6, kuda ambil balik gajah tadi yang ambil saudaranya di petak B6 ini, Dubov meluncurkan benteng C7. Harusnya mudah diantisipasi, ini sudah betul, ambil benteng tak ada masalah kawan. Karena ide dari Dubov tadi ambil pion E6, setelah itu tidak ada langkah kelanjutan yang bagus kawan. Harusnya di sini gajah sikat kuda untuk kontrol petak G6 ini dan diambil balik oleh menteri, gajah siap bergerak, discover kawan. Dan putih sudah kehilangan tempo untuk menyerang. Semoga permainan dari kedua pemain ini, ide-ide gila dari Dani Dubov, kreativitasnya bisa kalian tiru. Tentu dengan perhitungan yang presisi kawan, yang cermat, kalian bisa memetik kemenangan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.